Beri A plus lah. Terima kasih Bu Digo pertanyaannya. Salam kenal dari saya Bu. Karena memang saya lihat ada jawaban itu sama dengan yang tadi, yang pertama tadi, ya nanti setelah selesai ini saya akan share ke grup kakak adik. Jadi semuanya bisa melihat. Kembali lagi ini contoh, bisa dilakukan seperti ini, bisa tidak. Saya ingin kasih gambaran. Selesai ini ya. Yang kedua tadi dia pertanyaannya tanggalnya, jadwalnya. Di situ kan ada tekan simpan tadi. Ada tanggal. Misalnya kayak saya sudah bikin 21 Maret. Tapi batas akhir hari ini saya belum masukkan juga, boleh kumpulkan juga. Boleh. Tidak ada keharusan. Cuma nanti di saat 21 Maret nanti dia otomatis sendiri terkumpul. Karena kan saya sudah mengajukan sebenarnya disimpan di draft saya kan tanggal 21 Maret. Kalau emang ibu belum membuat, itu tidak masalah. Masih bisa dikerjakan di bulan Maret. Jadi kalau misalnya kayak saya sudah saya bikin 21 Maret, mau tak mau sebelum tanggal 21 Maret harus saya kumpulkan. Kalau nggak terkumpul sendiri dia. Jadi itu kekurangannya ya, RPP kita bisa lakukan nanti. Kalau memang belum sama sekali, besok bisa. Itu bisa. Cuma alasan lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Kan itu kembali lagi lebih cepat lebih bagus. Tapi kalau bisa, ya kalau tidak bisa kayak saya cepat. Sesuai dengan waktu cepat dulu. Karena observasi ini memang dibilang di bulan Maret, tapi batasnya sampai Mei masih bisa. Sudah di bulan Maret aja, sampai Mei masih bisa. Dan tapi sesuai rencana Maret kita buatnya. Kan Maret puasa capek ini semua bisa lah kita buatnya sampai Mei. Jangan buat sampai Mei bedanya kata. Iya. Dan pertanyaan yang ketiga tadi udah dibuat tuh aksi nyatanya, tapi nggak valid Bu. Sama saya juga Bu. Kenapa belum valid? Karena ada tugas penelaahnya. Tugas penelaah sekarang lagi seleksi. Perkenalkan saya Budi Hairi dari SD 755 maksud SD depan ya. Pertanyaannya menurut undangan yang saya dapat lewat WA, temanya itu adalah observasi kelas. Ya, jadi di pemikiran saya tadi Bu, sebelum berangkat, observasi kelas ini adalah mengisi rubrik-rubrik yang ada di juknis atau apa? Iya, ada. Jadi saya udah ada baca macam juknisnya itu ada 4 rubrik-rubrik atau tabel-tabel gitu yang mau kita siapkan untuk observasi kelas yang nanti akan dijadikan sebagai bukti upload. Makanya tadi waktu saya lihat yang disampaikan ternyata sedikit berbeda dengan yang di pemikiran saya. Jadi yang disampaikan tadi lebih kepada ke persiapan untuk RPP-nya sama terakhir tadi laporan observasi. Nah, jadi ini menurut pemikiran saya agak bingung juga gini. Sebenarnya mau dipakai itu yang mana? Apakah lembar observasi yang dibahas seperti yang disampaikan tadi, seperti makalah, bukan seperti makalah ya, atau memang rubrik observasi yang memang sudah ada di juknisnya? Nah, jadi makanya tadi saya agak bingung ini sebenarnya mau pakai mana, gitu kan? Kalau memang ini pakai aja rubriknya ini, tapi isinya ini, misalnya itu lebih gampang sehingga kita pulang dari sini ada hasilnya. Oh gini rupanya, tinggal pindah-pindahkan aja, kan begitu. Nah, yang pertama, yang kedua. Yang mau saya tanyakan, di NHK saya pribadi yang tahu yang lain, ada juga observasi teman sejawat. Nah, observasi itu kalau saya tidak salah, ada yang dari kepala sekolah, ada yang mengambil NHK teman sejawat. Apakah itu harus 2 kali observasi, artinya kepala sekolah duluan, baru nanti teman sejawat, ataukah jadwalnya bisa bersamaan, tinggal menyesuaikan dengan jadwal kepala sekolah, misalnya tinggal gantian, atau seperti apa, gitu kan? Karena ada juga observasi teman sejawat yang saya ambil sebagai di RHK. Nah, kalau observasi ini tadi saya lihat paling ya itu untuk kepala sekolah kan, karena yang observatornya adalah kepala sekolah. Bagaimana dengan observasi yang dilakukan oleh
teman sejawat dan saya sebagai penilai teman sejawat saya begitu. Apakah menggunakan rubrik yang sesuai juknis atau yang seperti ditampilkan tadi, seperti laporan makalah dan seperti itu. Jadi itu saja yang saya mau tanyakan. Ada dua tadi, tolong dijawab supaya tidak menjadi kebingungan sama saya, karena saya yang akan menyampaikan ke sekolah saya seperti apa yang mau kami buatkan. Karena yang di tua-tua ini kita mohon maaf saja, kita tolong semuanya itu nanti ujung-ujungnya. Tolonglah ini buatkan, tolonglah ini. Jadi kalau yang disampaikan salah, nanti akhirnya salah ulang lagi kan kasihan. Jadi mohon disampaikan Bu yang mana yang sebenarnya dan sebaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau tadi itu laporan kalau kita telah melakukan observasi. Lalu memang ada laporan lain yang harus kita selesaikan atau harus kita upload sebagai bukti dukung dalam observasi dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat. Ini adalah saya kasih contoh dari ini kan Bapak Ibu tentang dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ada formulir A, formulir B, formulir C, dan formulir D. Formulir A adalah diskusi persiapan observasi kinerja. Kembali lagi, nama kepala sekolahnya siapa, tanggalnya, periodenya, periode di sini kita buat Januari sampai Juni. Lalu waktunya dan tempat, waktu kapan, jam berapa dan tempatnya. Ini ada tujuannya. Guru dan kepala sekolah menyampaikan target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku. Ini kan Bapak Ibu, di sini ada tujuannya. Itu kalau kita mengisi formulir A. Lalu bagaimana